Rasulullah pun senang. Rasulullah pun ketujuh kalau umatnya ini berbuat taat kepada Allah. Rasul pun gembira kalau melihat kita berkumpul menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Rasulullah tersenyum. Beliau menyatakan bahwa pada hari-hari tertentu diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Apabila aku lihat amal umatku itu taat kepada Allah, aku tersenyum gembira, kata Rasulullah. Nah, bila aku lihat amal umatku itu maksiat, aku kecewa dan aku duka cita, aku sedih. Nah, kita berkumpul menuntut ilmu atau beribadah taat lainnya, itu ifrahur Rasul, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagusnya taat tadi. Yang keempat, bagusnya sebuah taat itu ada usyukri, nah, menunaikan syukur. Ini kita diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah penglihatan, diberi Allah pendengaran, diberi Allah kelapangan, diberi Allah keuangan. Semuaan bersatu tak kumpul pada malam ini. Bukti bahwa kita syukur kepada Allah. Jadi sekaligus kita syukur sihat, syukur berduit, syukur lapang, syukur apalagi ada umur, syukur segala macam. Nah, dengan adanya satu taat, kita menunaikan nikmat Allah, mensyukurinya. Dan itu satu kewajiban, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bagusnya taat ini jalbul barakah. Nah, taat itu menarik berkah. Taat itu menarik berkah. Kita sembahyang 2 rakaat itu membawa berkah. Kemana berkahnya? Berkah pil umur. Umur jadi berkah dengan sebuah taat. Wal badan, badan jadi berkah. Wal ahli, keluarga berkah. Aulad, anak-anak dapat berkahnya. Wal amwal, harta-harta dapat berkahnya. Wa ghairi, dan selainnya, tetangga-tetangga bahkan negara dapat berkahnya karena perbuatan taat kepada Allah itu. Nah, itu bagusnya taat yang diperlihatkan melalui cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh, bagusnya taat itu apa? Jalaul qalbi, penerang hati. Kita membaca salawat sekali, itu hati kita ada terang. 2 kali makin terang, 3 kali makin terang. Sembahyang, seluruh taat itu kembali kepada menerangi hati. Yang ketujuh, al-qurbu minal jannah, dekat dari surga. Taat itu dekat dengan surga. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa majelis ilmu itu, ujar Nabi kita, riyadul jannah. Majelis zikir, majelis ilmu itu taman surga. Nengaran taman tuh maulah jauhan rumahnya. Taman surga. Taman kota di tengah kota andaknya. Taman sebuah rumah di halaman rumah atau belakang rumah. Nah, majelis-majelis taat seperti ini itu taman surga. Dekat. Artinya apa? Kalau kita mati saat ini masuk surga. Nah, al-qurbu minal jannah. Yang kedelapan, al-bu'du minan nar, taat itu jauh daripada neraka. Yang kesembilan, alamatu husnil khatimah, taat itu juga sebagai tanda husnul khatimah seseorang. Yang kesepuluh, gufranuz dzunub, taat itu pengampunan dosa. Kita sembahyang zuhur,
Bila sembahyang zuhur ini baik, maka dosa-dosa kita mulai subuh diampuni Allah. Sembahyang asarnya baik, dosa antara zuhur asar dihapus oleh Allah. Nah, taat itu penuntut ilmu, penebus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Ujar Nabi, siapa yang berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, diampuni baginya dosa sebelum melangkahkan kakinya. Nah, belum turun pada rumah sudah diampuni Tuhan. Nah, taat itu penebus dosa, penghapus dosa. Yang ke-11 baiknya sebuah taat itu al-ihsan ilal khalqi. Nah, berbuat baik kepada makhluk. Kalau kita membaca zikir, kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Dosa kita habis, dosa anak bini kita diampuni Allah. Dosa anak bini sudah habis, tetangga-tetangga kita diampuni Allah. Berkat zikir yang kita baca itu. Nah, jadi kita taat itu bukan hanya pribadi, tetapi seluruh lingkungan yang berbuat taat itu dapat berkahnya, dapat manfaatnya. Nah, itu husnit ta'ah, bagusnya sebuah taat yang dinampakkan oleh cahaya kepada kita. Melihatlah kita, oh taat ini bagusnya ke ini. Tinggal mata hati menghukumkan. Nah, kalau mata hati ini normal, mata hati kita berfungsi, pasti memadahkan bagus.